Halo, apa kabar untuk Capricorn? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua. Kali ini aku mau reading untuk Capricorn tentang energi kehidupan kamu. Sorry. Jadi energi untuk siapa yang akan hadir dalam waktu dekat dan niat dia mau apa sama kamu. Nanti kita lihat dulu ya. Di sini energi kamu yang mana ini yang masuk. Sekali lagi ini juga nggak semua harus resonate ya. Karena kehidupan Capricorn satu dengan Capricorn yang lain ini berbeda. Oke, kita cek dulu di sini siapa yang akan hadir dalam waktu dekat, niat dia apa, ya. Aku tapi lihat dulu energi kamu saat ini. Cupid error. Have faith, love is coming. Berarti intinya kamu memang nggak boleh menyerah ya. Nah, nggak boleh menyerah dalam hal asmara ini. Di sini memang aku khususkan untuk single. Karena yang single ini jarang ya. Kalau single yang bener-bener nih, terutama nih, yang kemarin kan kabar mantan sudah. Nanti ada cinta segitiga ya. Jadi ditunggu untuk cinta segitiganya. Di sini aku lihat ada have faith, love is coming, surprise. Mungkin di sini kamu menyerah ya keadaannya. Jangan menyerah ya untuk Capricorn. Go with snake 4. Oke. Karena mungkin saja orang yang dekat sama kamu selama ini hanya gimana ya? Mungkin menurut kamu itu nggak baik buat kamu. Kenapa sih selama ini orang yang dekat sama kamu ini nggak pernah gimana ya, girl with snake ini kayaknya baik di awalnya, belum tentu baik nah menurut kamu seperti itu, padahal udah enjoy ujung-ujungnya putus di sini ya. Atau bisa saja kalian udah terlanjur dekat dengan seseorang, tiba-tiba dia harus pergi ya, kamu udah kayak niat untuk mau deketin orang ini, ternyata orang ini lebih memilih orang lain. Nah ya, di sini aku lihat kayak kamu serasa kayak oke, aku udah menyerah, padahal ada keinginan kamu untuk engagement ya. Jadi kayak maunya sih kalau dekat dengan seseorang, siapapun orang yang masuk dalam kehidupan kamu ini, niatnya serius sama kamu, niatnya untuk menikah sama kamu ya. Oke, ada The Phoenix, new fase, transformation. Tapi di sini aku lihat beberapa dari Capricorn single sedang mengalami grow, perkembangan, pertumbuhan, atau dalam fase yang baik ya. Di sini aku lihat mungkin di masa lalu kamu ya ada addiction ya di sini. Aku nggak tahu, ada codependency, obsesi. Gini ya, oke. Untuk teman-teman di sini karena ada addiction, aku jadi ingin memberikan sesuatu hal kepada kamu ya. Gini ya, untuk teman-teman, terkadang kalau kita ini memang punya ya namanya batasan atau punya yang namanya beberapa karakter. Ini tidak semua untuk Capricorn ya. Ada beberapa mungkin dari kalian yang lihat readingan di sini ini memiliki, aku kalau nggak seperti ini aku nggak mau. Aku kalau nggak seperti ini aku nggak mau. Aku kalau seperti ini aku nggak mau. Nah, aku kalau nggak nantinya seperti ini aku nggak mau, aku harus. Nah, ini bisa saja dengan hadirnya addiction ini sendiri kayak kamu memiliki yang namanya apa ya, kalau aku bilang ini memiliki yang namanya poin-poin untuk pasangan kamu atau calon kamu atau seseorang yang akan hadir buat kamu. Aku nggak mau kalau nggak kayak gini, aku nggak mau kalau nggak kayak gini. Nah, ada yang seperti itu. Tetapi bisa juga dengan hadirnya addiction yang mendalam ya, yang terutama di sini bisa saja saat kamu terhubung dengan seseorang, kenapa Kak aku tidak bisa kontrol? Nah, ini dia. Kenapa Kak setiap kali aku itu menjalin asmara dengan seseorang, aku nggak bisa kontrol perasaan. Aku selalu kayak ada yang aku ingin kamu begini, aku ingin kamu begini, aku ingin kamu begini. Ada yang posesif ya. Nah, ini ya, controlling. Aku pengen kamu begini, aku pengen kamu begini, aku nggak suka kalau kamu begini, aku nggak suka kalau kamu begini. Nah, ini ya, nih
sekali lagi ini sifat dari kalian masing-masing ya. Karena gini, Capricorn satu dengan Capricorn lain ini berbeda. Jangan disamakan. Ada yang bilang beberapa bahwa Gemini nggak bisa tegas. Oh, jangan salah. Makanya jangan samakan Gemini satu dengan Gemini lain. Nah, contohnya aku, jangan samakan dengan Leo satu dengan Leo yang lain, Capricorn satu dengan Capricorn yang lain, Aries satu dengan Aries yang lain, Pisces satu Pisces yang lain, Cancer satu dengan Cancer yang lain. Karena yang membentuk sifat dan karakter seseorang itu macam-macam. Nah, ini dia, oke? Oke, aku lihat dulu di sini untuk single. Siapa yang akan hadir dalam waktu dekat dan niat dia ke kamu ini apa? Karena di sini aku lihat energi di kamunya. Bisa saja ini energi kamu yang saat ini, atau bisa saja ini sudah terjadi, atau bisa yang akan terjadi. Karena di sini, nah kita lihat dulu ya. Ketergantungan, ada yang kontrol. Mungkin kamu yang dulunya ini bukan hanya kamu ya, bisa saja dulu setiap kali kamu memiliki pasangan berusaha kontrol sama kamu. Nah, ya, ini bisa terbalik ya energinya, mungkin dengan ada kecenderungan dengan masa lalu kamu. Atau kalaupun ini mantan kamu yang berusaha controlling. Nah, ini. Oke, siapa yang akan hadir? Ciri-ciri. Kita lihat dulu ciri-ciri orang ini. Maaf ya kalau lama, soalnya harus pas. King of One. Oke. Kalau satu kartu cukup, aku nggak perlu pakai tebaran yang lain ya. Ya perlu sih, cuman dari ciri-cirinya kadang-kadang kalau aku satu kartu nggak cukup, aku buka beberapa kartu. Tetapi di sini kayaknya sudah cukup mumpuni ya. Yang pertama, ini ya. Yang pertama bisa saja kamu terhubung dengan para fire sign untuk Capricorn. Nah, ya. Tapi bisa saja bukan zodiaknya. Jadi kita terbentuk dari Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, bla 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 bla. Nah, ini salah satunya mungkin yang paling terangkat, yaitu contoh ya, aku memiliki klien. Dia memang zodiaknya katakanlah Cancer, katakanlah gitu ya. Zodiak Cancer, tetapi setelah diperhitungkan dari semua aspek-aspek sign-nya, ternyata dia lebih kecenderungan di fire sign. Nah, ini loh. Ya, makanya itu. Di sini aku lihat ada fire sign ya, yang jelas orang ini kalau udah fokus dalam pekerjaan, fokus banget. Mungkin saja ini sama kayak kamu ya. Ya, orang ini sama kayak kamu, tidak suka yang namanya dikekang, tetapi orang ini juga pecemburu. Bisa juga orang ini cukup keras, emosional, temperamental. Kalau kamu keras kepala ya, kalau ini secara temperamen, suka marah ya, ada kelebihan dan kekurangan. Ini aku maaf ya kalau ada beberapa dari Kak, kenapa sih nggak baik-baik aja ya, kasihan kamunya ya, kalau mengenal hanya baik-baiknya aja, jadi buruknya juga lah. Ada sifat manusia ini ada baik dan buruk. Nah, ini aku ngomong buruknya aja biar nggak kaget. Orang ini kalau lagi fokus dengan pekerjaan, fokus. Ya. Tapi bisa saja orang ini akan menjadi orang yang pecemburu, orang yang emosional. Ya. Orang ini tipikal orang yang bekerja keras. Orang ini tidak betah di rumah. Orang ini tidak suka yang namanya hal monoton. Nah, ini. Ya. Jadi pergerakan dia sulit untuk bisa ditebak. Cuman kelebihan orang ini ya, jadi gini, kalau masalah selingkuh dan tidak, ini bukan dari zodiak ya. Maaf untuk teman-teman kalau kamu merasa bahwa zodiak ini suka berselingkuh atau begini. Sebetulnya tidak ada zodiak yang sifatnya berselingkuh. Karena berselingkuh itu bisa karena beberapa hal ya, entah itu dari psikologi, dari lingkungan, yang kedua, atau dari memang ya, lingkungan ini macam-macam, lingkungan dari hubungan, lingkungan dari orang-orang sekitar dan macam-macam ya. Nah, ini. Tetapi kalau sifat
Tidak ada orang yang menginginkan punya sifat atau zodiak. Nah, pasti aduh nggak mau nih zodiak ini suka selingkuh. Nah, ini bisa dilahirkan nantinya gitu ya. Wah, jangan. Nggak ada. Oke, di sini kalau aku lihat tipikal orang ini tidak suka terlalu banyak bicara, tapi suka dengan langsung perbuatan. Dia akan bicara apa adanya. Dia bicara nggak suka yang namanya kebohongan. Dia orangnya kalau punya masalah sekarang, kalau bisa selesai ya sekarang. Termasuk tipikal orang yang nggak sabar juga. Nah, ya. Kalau mungkin kalau kamu segala hal bisa nge-planning, kalau dia nggak bisa. Nah, ini bedanya. Ada beberapa perbedaan, ada kesamaan dari kalian mungkin ya, tapi perbedaannya orang ini sebelum melangkah ini kayaknya nggak dipikir dulu. Nih, nggak dipikir dulu nih. Ya, jadi kayak yang penting dia mau, yang penting jadi kayak dia itu memiliki passion yang tinggi. Nah, semangat yang tinggi. Orang ini tidak mudah untuk kayak menyerah dalam situasi dan kondisi. Orang ini gimana ya? Suka dengan hal tantangan. Terus suka dengan gimana ya? Kalau sama-sama ya, kalian kayaknya memiliki ambisi yang sama dalam kata arti apa sih yang menjadi tujuan kalau udah memiliki hasrat, kalau udah memiliki keinginan, cita-cita, itu gimana caranya untuk bisa mendapatkan, apalagi ini terutama dengan finansial dan karir. Ya, ini kita ngomong finansial dan karir. Dan kemungkinan orang yang datang dalam kehidupan kamu ini memiliki seseorang ini lebih tinggi dari kamu ya. Mungkin kalau kamu ini kerja nih ya, kamu kerja di perusahaan, kamu seorang karyawan, dia ini mungkin dari aspek secara struktur dia itu lebih tinggi dari kamu. Nah, tapi belum tentu di ekonomi nih. Oke, karena gini ya, karena aku lihat orang ini belum tentu bisa memplanning keuangan dengan baik. Beda dengan kamu. Nah, ini orang ini belum tentu bisa memplanning keuangan dengan baik. Tetapi kalau untuk hasrat untuk mencapai cita-cita yang tinggi dalam hal status, dia semangat ya. Nah, ini. Jadi orang ini tuh kayak gini, dia mendapatkan penghasilan yang lebih, tetapi pengeluarannya juga lebih. Karena aku bilang ini kayaknya planningnya kurang. Nah, itu ya. Oke, lanjut untuk yang kedua. Setelah kita tahu ciri-cirinya, orang ini bisa lebih dewasa dari kamu atau bisa lebih tua dari kamu. Karena ngomong masalah di sini, ini bukan karena hanya masalah usia ya, tetapi ini bisa masalah dia mungkin lebih dewasa dari kamu ya. Tetapi kalaupun ini usianya lebih muda, itu tadi lebih dewasa. Kalau usianya lebih tua, bisa saja belum tentu dewasa. Nah, itu dia. Oke, aku lihat dulu. Tujuan zodiak Capricorn. Kita lihat ada Seven of Pentacles. Ini kayaknya kalian punya hubungan satu ruang lingkup atau tuh kan, ini kayak temen kamu bisa ya. Jadi kayak kamu kerja nih, ini bisa saja temen satu ruang lingkup, atau ini cinta lokasi, atau ujung-ujungnya ya begitu. Ini bisa juga ya. Oke, atau ada, jadi bisa saja ini klien kamu. Jadi kayak kalian sudah terhubung loh di sini. Oke, aku lihat dulu di sini. Ada Air of One. Nanti aku klarifikasi ya untuk teman-teman. Ada Emperor. Oke. Ada Emperor. Ada Ten Swords. Aduh, kenapa ya? Jadi aku minta maaf ya untuk Capricorn. Ada The Lover soalnya. Aduh, aku tuh kadang-kadang kalau lihat komentarnya Capricorn, Kak, aku nggak mau balik sama masa lalu gitu ya. Aku tahu kalian tidak mau balik sama masa lalu, tapi kalau di sini ada masa lalu balik gimana?
Oh my God, kadang-kadang heran ya. Ini bisa saja dari masa lalu kamu. Kalau ini bukan dari masa lalu kamu, bisa saja ini adalah teman kamu gitu ya, atau teman masa kecil kamu. Ini adalah orang dari masa lalu, ini belum tentu mantan kamu juga. Nah, nggak enak juga ya. Tetapi perasaan dia sama kamu intinya tulus di sini, ya. Berarti dia deket sama kamu memang ada karena hubungan asmara di sini ya. Jadi dia mendekati kamu karena dia memiliki perasaan tulus di sini untuk Capricorn. Oke, dari sini udah kelihatan ya. Oke, ada 7. Oh, mungkin selama ini dia diam. Oke, aku lihat dulu ya. 7 of Pentacle. Ini bisa saja jadi kan aku bilang orang ini punya status ya. 6 of Cup. Makanya ini bisa saja, wow, ada Ace 6, 8 of Cup, 9 of Swords. Wah, kenapa ini ya? Tunggu. Ini ada, oke, tunggu ya. Capricorn, oke, ada di Emperor, The Sun, Ten of Swords. Duh ya, tuh kan. Maaf ya, ini kayaknya mantan mau balik ini. Soalnya ini ada death loh. Hubungan ini berakhir. Ya kan? Dia stuck loh di sini perasaan dia, Capricorn. Aduh, aku minta maaf ya untuk Capricorn yang single nih. Kalau kamu nggak berharap untuk mantan kembali, semua terserah kamu ya. Mau kamu terima atau enggak udah terserah kamu deh. Yang penting aku di sini mau reading, ternyata ini ujung-ujungnya mantan juga yang balik. Aduh. Oke, gini. Bagi kamu yang belum punya mantan tapi ya, Kak, aku belum pernah pacaran, ini gimana? Ini bisa saja bukan mantan loh. Ini bisa saja adalah kamu pernah dekat dengan seseorang, ya, bisa saja ini adalah gebetan kamu yang tiba-tiba harus dia itu kayak ninggalin kamu, atau dia lebih memilih orang lain daripada kamu. Dan dia ini tiba-tiba balik sama kamu. Gini, ada situasi dan kondisi di mana dia ini kayak pernah menjauh dari kamu karena ada situasi dia harus melakukan sesuatu, entah itu dia lebih fokus untuk masa depan dia lebih fokus untuk nah ini loh. Ya, orang ini memang kan ambisi banget ya dalam hal keuangan di sini, dalam hal keuangan juga, terus ini ya. Jadi memang dia itu kayak selama ini nggak bisa deketin kamu karena dia fokus dulu dengan apa yang harus dia hadapi sekarang ini. Di sini kalau aku lihat mungkin ya dalam waktu 3 bulan ke depan ini memang susah dia. Kalau aku lihat dia kangen ya sama kamu di sini. Terkadang dia sering kok memikirkan kamu di sini, ada keinginan untuk kembali, atau kayak terkadang ya, nggak harus sering juga sih. Tapi mau nggak mau memang ini yang harus dijalani dulu gitu loh. Ada situasi dan kondisi gitu ya yang harus dia jalani demi kesuksesan dia, demi yang terbaik untuk masa depan dia juga gitu ya. Makanya dia ini kalau aku lihat ini harus terpisah dulu, entah sama gebetan kamu atau teman kamu di masa lalu. Nah, ini belum tentu mantan juga. Jadi calm down ya untuk teman-teman. Di sini kita melihat ada 9 of Swords ya. Setelah dia menjauh dari kamu, ya, banyak pikiran di sini kalau aku lihat. Orang ini banyak pikiran. Orang ini kayak sering mikirin kamu ya. Orang ini memang cukup keras, kan aku bilang orang ini cukup keras. Tapi dengan berjalannya waktu di sini aku lihat akhirnya dia akan do something. Karena di sini aku lihat semakin lama dia semakin bertahan, semakin lama dia itu kayak menutupi semua hasrat dia. Ini kalau aku lihat dia kayak nggak kuat juga ya. Karena di sini aku lihat dia stuck loh ujung-ujungnya ya. Dia di sini aku lihat ada stuck. Oke, 10 of Swords. Selain ada Death, 10 of Swords tuh kan, dia ini kayak berpikir kenapa gue nggak bisa ya lupain dia. Kenapa ya? Bahkan ini mungkin ada yang 2 tahun, 3 tahun gitu ya.
sampai dia ini kayak why gitu ya. Ada 7, oh ya kan. Jadi di sini memang yang dibutuhkan dari dia ini memang gini, aduh ntar aja deh kalau gua udah kayak jadi ini memang kalau aku lihat setelah dia kayak ada kesempatan untuk pulang ya. Di sini aku lihat stuck ya. Mungkin dia ingin datang dalam kamu. Ya ini ya, ada rasa sedih. Sebetulnya saat dia itu kayak pergi dari kamu sedih juga ya. Dia harus terputus hubungan sama kamu juga ada rasa sedih ya di sini. Karena aku lihat ada keterpaksaan juga. Mungkin saja di sini dengan hadirnya The Emperor itu kayak ada seseorang ya kayak udah deh kamu nggak usah pacaran dulu, udah deh kamu nggak usah mikirin masalah ini dulu, kamu fokus dulu untuk ini, fokus dulu untuk ini. Nah buat kamu yang laki-laki yang ingin tahu tentang readingan ini tentang seseorang wanita, kemungkinan orang ini memang ada situasi di masa lalu di mana dia ini kayak ingin membangun dulu apa yang sudah kayak dia menata diri dulu lah. Nah ya, nah bisa juga dia ini kayak ada ambisi untuk menata ekonomi dia, menata kehidupan dia. Nah ini ya, apalagi kalian yang pernah sama-sama menjalani hubungan pernikahan dan harus putus di tengah jalan. Terus mungkin kamu ya yang sudah pernah menikah lalu sudah tidak ada pasangan, kamu jatuh cinta dengan seseorang yang dulunya juga pernah menikah. Nah ini aku lihat dia itu kayak masih menata kehidupan dia dulu ya, kayak dia tuh masih ada keinginan dia untuk kayak mengembalikan sesuatu yang kayak udah hancur di sini. Karena aku lihat ada Ten of Swords ya, mungkin saja kamu nantinya akan terhubung dengan seseorang yang juga baru hancur. Mungkin kamu juga akan terhubung dengan seseorang yang baru juga gagal dalam hubungan. Nah di sini dia itu kayak masih menata dulu ekonomi dia. Nah ya, jadi aku lihat di sini dia tuh kayak oke, enggak dulu gitu ya, aku belum bisa. Karena dia tuh kayak masih menata hati dia dulu, menata apa yang sudah kayak ini dulu ya, yang apa yang sudah hancur. Di sini aku lihat kayak ada keinginan dia begitu kuat, dimana dia itu kayak ingin fokus dengan karir, dengan keuangan, dengan nah ini. Jadi intinya kalau ini dia udah mengalami kesuksesan, dia di sini akan datang untuk kamu ya. Jadi orang yang akan datang dalam kamu ya ini ciri-cirinya ya. Kapan Kak? Ya intinya 3 bulan ke depan ya, tepatnya nggak tahu juga ya, nggak surprise dong nantinya. Oke, so sekali lagi itu untuk Capricorn aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.